Dia pun memasak masakan yang lezat untuk Rasul dan para sahabat untuk mengundang makan di rumahnya. Dan ini menunjukkan boleh memakan makanan orang Yahudi, sembelihan orang Yahudi boleh. Karena Allah mengatakan di dalam surah Al-Maidah kalau tidak salah, ya, tentang halalnya sembelihan ahli kitab. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillu lakum, dan makanan ahli kitab halal bagi kalian, maksudnya sembelihannya. Karena Rasul ketika diundang oleh Zainab bintul Harith, seorang wanita Yahudi, mau datang dia dan sempat memakan sedikit makanannya. Tidak tahu kalau Zainab itu sengaja menaruh racun ke paha kambing itu. Ketika Nabi SAW sudah mencicipi sedikit, termakanlah sedikit racun itu. Tiba-tiba Allah membuat makanan itu bicara. Jadi paha kambing itu tiba-tiba dibuat Allah bicara. Dia ngomong sama Nabi, jangan teruskan kau makan aku, katanya, karena wanita itu sudah meletakkan racun pada aku, katanya. Maka Rasul berhenti, kemudian mengatakan di antara para sahabat, jangan kalian makan, karena dalam makanan yang kalian makan ada racunnya. Masalahnya ada seorang sahabat yang sudah termakan, kemudian setahun setelahnya dia meninggal. Karena setahun setelahnya dia meninggal, maka Rasul kemudian menghukum Zainab dengan hukum qisas, dibunuh. Seandainya sahabat ini tidak mati, tentu tidak akan dihukum, kan gitu ya. Jadi Rasul tidak membalas kepada Zainab yang sudah meracunnya. Tapi kenapa kemudian Zainab dihukum? Bukan karena dia menyakiti Rasul kena meracun, karena ada seorang sahabat yang ikut makan mati, makanya kemudian ditangkap dan diqisas karena dia sudah membunuh. Tetapi syahidnya di sini Nabi SAW itu sehat, tapi racun ini baru kemudian berpengaruh kepada Rasul setelah beberapa tahun dari perang Khaybar itu. Baru Rasul merasakan racun itu mulai berpengaruh. Tapi dari sini kita tahu bahwa Nabi itu sehat. Makanya wajar kalau kemudian para ulama meneliti kesehatan Rasul sampai membuat kitab, banyak kitab, salah satunya Tibun Nabawi, bagaimana cara kesehatan Nabi. Dan kalau memang betul-betul orang itu mengetahui tentang kehidupan Rasul, mulai dari tidurnya, makannya, olahraganya, dan begitu seterusnya, maka dia akan sehat. Ya. Maka di sini bagaimana Nabi SAW kemudian memberikan rahasia kesehatan kepada kita semuanya. Karena begini, ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin tentang bahaya atau 10 bahaya makan berlebihan. Secara singkat, yang pertama, orang yang memenuhi perutnya tanpa kemudian menyaring, kata beliau, akan menjadikan hati seseorang itu qaswah, keras hatinya. Kata beliau, la tumitul quluba bi kathrati at-ta'ami wasyarabi wa innal quluba tamutu kazzar'i idza kathura 'alaihi al-ma'. Kata beliau Al-Ghazali, janganlah kalian mematikan hati dengan banyak makan ataupun banyak minum. Sesungguhnya hati itu seperti tanaman yang akan mati apabila terlalu banyak air. Kalau antum menanam tanaman, kemudian antum siram dan kelebihan air, bukan makin hidup tanaman itu, dia bisa mati. Lah begitu juga hati, kalau terus kemudian dipenuhi perut kita dengan makanan berlebihan, kata beliau, ini bisa mematikan hati kita. Karena biasanya cenderung orang yang kenyang terus itu malas hidupnya, malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh saja, orang yang berpuasa lah ya. Orang yang berpuasa terkadang kalau sudah mendekati jam-jam berbuka, biasanya kan rangsangan syahwat untuk makan itu kuat. Makanya kalau dia datang ke pasar kaget, itu biasanya diborong semua kan. Kadang-kadang datang ke pasar motor itu tidak ada satupun kresek yang gantung gitu ya. Pulang itu bergantung semua kresek itu. Entah isinya apa, entah kolak, entah rujak, entah apa, semua ada kan. Kemudian menjelang maghrib, terkadang makan itu sudah diletakkan di meja-meja makan.
dalam angan-angan kita ini terkadang nafsu kuat kan gitu. Nanti kalau maghrib saja kumakan semuanya. Betul, kalau itu kemudian keinginannya dipenuhi, pas waktu maghrib semua makanan yang ada di meja pindah ke perut sak meja-mejanya, itu kan masalah. Akhirnya kan malas maghribnya, malas isyanya, malas pula tarawihnya kan. Dan itu kita bisa rasakan kok itu. Ini bukan cerita, antum bisa merasakannya. Lah itu kan bisa menunjukkan bahwa terlampau kenyang itu bisa melemahkan dalam ibadah. Kenapa? Karena hatinya menjadi mati. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali, mendorong untuk berbuat maksiat. Orang kalau kenyang terus itu mendorong untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kecerdasan berkurang karena malas gitu ya. Kemudian yang keempat, semangat beribadah menurun. Malas untuk beribadah itu karena bawaannya ngantuk biasanya. Ya, kayak ular sawah habis makan tidur. Seperti itulah orang yang kemudian kekenyangan. Bahkan lebih daripada itu, kata Imam Ghazali yang kelima, hilangnya halawatul ibadah. Jadi manisnya ibadah itu akan hilang. Ketika Nabi SAW memberikan sebuah isyarat dalam sabdanya, ma faddalakum Abu Bakrin bi fadli siyamin wala salatin wa innama huwa bi syai'in waqara fi sadri. Tidaklah Abu Bakar berhasil mengungguli karena, maksudnya dia tidak dikenal dengan banyak puasa, banyak salat, tetapi mengungguli banyak para sahabat. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ada sesuatu yang ditanamkan Abu Bakar dalam hatinya. Al-Imam Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan bahwa ibadah paling manis yang aku rasakan adalah ketika perutku tidak terlampau banyak diisi, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari sini kita tahu bahwa manisnya ibadah itu bisa dirasakan ketika perut lapar, dan manisnya ibadah itu tidak akan dirasakan ketika perut kenyang. Dan ini juga salah satu bahaya berlebihan dalam makanan. Kemudian yang nomor 6, menjerumuskan kepada syubhat dan haram. Kalau orang kemudian laparan, pengennya makan saja, maka terkadang orang sudah tidak perhatikan mana halal haram, yang penting kenyang perutnya. Kemudian yang nomor 7, menyibukkan hati dan juga mengundang berbagai macam penyakit yang sudah saya jelaskan tadi. Bahkan kata Imam Ghazali, menyulitkan saat sakaratul maut. Kemudian yang nomor 9, bisa mengurangi pahala. Dan yang terakhir, kesulitan di akhirat. Kesulitan di akhirat, karena otomatis ketika di dunia malas beribadah, otomatis tidak banyak pahala yang dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan mempersulit dia di akhirat. Inilah kata Imam Ghazali 10 perkara akibat berlebihan dalam makanan. Wallahu alam, ini diantara rahasia kaedah-kaedah kesehatan Nabi SAW yang kalau seandainya kita amalkan, kita contohkan apa yang sudah dibuat Nabi, tentu akan membawa kesehatan banyak. Jangan cerita makanan, cerita tidur saja. Kalau antum mengikuti tidur Nabi, Nabi itu kan tidur 3 waktu ya. Nabi itu tidur 3 waktu kan. Pertama berdasarkan surah Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi tidurnya Nabi SAW itu dalam surah Al-Muzammil nisfahu, separuh. Jadi tidur ba'da isya separuh malam, kemudian separuhnya bangun, kemudian tahajud sampai pagi. Ataupun kata Allah auzid alaih, atau ditambah dari separuh menjadi 2/3. Jadi 2/3 habis isya Rasul tidur sampai 2/3 malam, baru 1/3 malam akhir Rasul bangun. Kemudian Nabi SAW menghabiskan 1/3 malam itu untuk tahajud sampai pagi. Ini kalau di malam hari. Bisa separuh malam, bisa 2/3 malam.
Ini yang pertama, ini tidurnya Nabi. Yang kedua, menjelang subuh. Di situ Nabi SAW tidur, tetapi bukan tidur betulan. Dia hanya ittija, berbaring ke lambung kanan. Berbaring ke lambung kanan. Dalam bahasa Arab disebut ittija namanya. Jadi bukan tidur, tidak, hanya berbaring untuk meluruskan karena dia sudah lelah solat malam. Kata Nabi SAW, falyukiduna imuha wal yastarih qaimuha. Yang tidur bangun dan yang solat malam istirahat. Ya, jadi orang yang tidak solat malam di azan pertama kata Rasul bangun. Makanya seorang mukmin minimalnya bangun itu di azan pertama. Seorang mukmin itu minimalnya bangun pagi di azan pertama, bukan di azan kedua. Kalau azan kedua sudah subuh. Ya. Karena Rasul SAW mengatakan seperti itu, falyukiduna imuha wal yastarih qaimuha. Kalau yang tidak solat malam, tidur terus di malam hari, maka di adzan pertama bangun. Tetapi bagi yang solat malam, istirahat. Dengan cara apa? Ittija tadi, berbaring ke lambung kanan. Karena biasanya kalau berbaring ke lambung kanan ke arah jantung, itu tidak akan nyenyak tidurnya kalau seandainya ada suara-suara masih dengar. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya kailulah. Kailulah itu tidur, ada yang mengatakan setelah zuhur, ada yang mengatakan sebelum zuhur. Karena Nabi SAW mengatakan kilu fa inna syaitana la yakin. Tidurlah siang karena setan itu tidak pernah tidur siang. Di sini dihasankan Syekh Albani. Maksud tidur siang itu maksudnya kubail az-zuhri, mendekati waktu zuhur, artinya tidak lama tidurnya. Dan itu bukan tidur betulan kata ulama, hanya sekedarkan merebahkan badan dia karena lelah dia bekerja, entah 15 menit atau 20 menit gitu ya. Kalau umpamanya orang yang di kantor ya cukup merebahkan di kursi seperti ini atau di meja seperti ini, hanya untuk supaya pekerjaan yang melelahkan itu ya terurailah lelahnya sedikit demi sedikit. Ada juga yang mengatakan kailah sebelum zuhur, ada yang mengatakan setelah zuhur, tapi pendapat yang kuat sebelum zuhur. Ada penelitian dari pakar kesehatan Amerika, orang barat yang meneliti hadis ini. Kenapa dalam Islam itu disyariatkan kailulah? Kemudian pakar kesehatan ini mengatakan orang yang terbiasa melakukan kailulah maka akan dijauhkan dari penyakit stroke. Akan dijauhkan dari penyakit stroke. Kita tahu bahwa orang yang stroke itu, kita lihat kan, terkadang mati semua anggota badan. Tapi orang yang membiasakan kailulah akan terhindar dari situ. Okelah, tidak ada penelitian dari pakar kesehatan Amerika sana. Tetap kita ini mengetahui dan meyakini bahwa apapun yang dikerjakan Rasul pasti ada maslahatnya. Diteliti atau tidak, pasti ada maslahatnya. Karena setiap perintah itu pasti ada kebaikan, sebagaimana setiap larangan pasti ada keburukan. Itu kaidah itu. Karena Islam itu datang untuk membawa kemaslahatan dan mencegah madarat. Maka setiap yang dilakukan dan diperintahkan Rasul pasti ada maslahatnya, sebagaimana setiap yang dijauhi Rasul dan yang dilarang Rasul pasti ada madaratnya. Kalau Nabi melakukan kailulah pasti ada manfaat di situ, diteliti ataupun tidak. Ya, makanya kita ini cukup mengikut saja, maka kita akan mendapatkan rahasia kebaikan yang diajarkan Nabi SAW dalam bab apapun, termasuk juga dalam bab kesehatan. Ini di antara faedah hadis Miqdam ibn Ma'di Karim radhiyallahu an. Wallahu alam. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.